Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan Allah. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku itu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 bulu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu memecah air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang menceruk air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dan tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua dipenuhi kegembiraan karena perayaan pernikahan ini. Begitu, bersama saudara, tas terbang main sama, yuk, walaupun ada kesulitan atau banyak tantangan untuk dipersertakan itu. Pulang-pulang dari ini saya yakin keluarga datang di sini bergembira merayakannya, terutama dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perkawinan itu adalah perkawinan yang menggembirakan. Perkawinan itu juga dikehendaki oleh Allah sejak awal mula. Dan bacaan pertama tadi mengingatkan kepada kita bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dan dimahkotai dengan penciptaan manusia. Manusia itu memelihara, melindungi, menjamin keberlangsungan alam semesta ini, tetap senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Dan perkawinan ini adalah salah satu bagian dari kelanjutan kisah penciptaan dari Allah. Allah yang berkreasi dilanjutkan oleh manusia. Manusia turut ambil bagian dalam kisah penciptaan Allah sampai momen ini, sampai hari ini, dan terus menerus akan berlangsung. Nah demikian, karena Allah menghendaki di dunia ini kehidupan terus menerus berlangsung. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang bagi saudara Ulung Raja Bukti Sinar dan saudari Francisca Sabatari Siagian, kami berdua seperti yang saya katakan tadi melanjutkan karya penciptaan Allah di dunia ini, supaya alam semesta ini, dunia ini
semangat kegembiraan dari Tuhan. Tentu bagi saudara umum banyak gadis yang dikenalnya, tetapi kesedihan pada banyak gadis dikenal. Memang banyak gadis yang dikenal, tetapi apa boleh dibuat? Francisca Sabatani menjadi kembali hati. Amin. Kekurangan kamu harus yakin ya. Ini sudah harus yakin. Kalau tidak yakin kurang-kurang ini adalah itu harus yakin. Dan memang Anda sudah yakin semenjak kalau dengan pastor belasan itu, ya begitulah. Berbagai tantangan yang mungkin menghadapi hal ini, bukan? Dan Anda nanti berjanji di hadapan Tuhan. Sudah yakin? Yakin. Ada kedua itu harus yakin dengan janji itu ya. Yakin, saya yakin. Di hadapan Allah Anda berjanji. Di hadapan imam juga, di hadapan umat Allah yang hadir di sini. Dan janji itu mesti diberdoakan. Maka sama-sama satu nama itu. Kalian untuk semua tahu masalah di sini. Nah, dia dulu ada yang semua tahu masalah kan? Apa lagi kita berkata? Pernah seseorang dia itu menjala ikan di lautan. Ya namanya laut, anginnya pasti kencang. Kemudian setelah bagaimana ombak datang menerpa, si bapak ini bersama 2-3 orang temannya yang sedang melaut mencari ikan. Lalu ombak itu mulai hampir membunuh mereka, hampir membinasakan mereka di dalam satu kawanan di kapal itu. Lalu bapak ini langsung berkata, Tuhan selamatkan kami Tuhan. Berulang kali dia berkata, selamatkan kami Tuhan. Tuhan tak bagaimana, tak kunjung menyelamatkan, hampir tenggelam mereka. Lalu dia berkata, Tuhan, kalau Engkau menyelamatkanku, aku berjanji rumahku yang di Medan itu akan kupersembahkan buat Tuhan. Berulang kali dia mengatakan itu. Lalu kemudian ombak mereka tersenyum. Kapan itu? Kalau mereka mendarat. Lalu kemudian temannya itu besok harinya menagih. Woi, mana janji itu? Rumah itu bersembahkan waktu itu Tuhan. Entah bagaimana 3 hari kemudian rumah itu terbakar. Dia menangis tidak-tidaknya, lalu tertunduk berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, mengapa Engkau mencobai aku? Lalu dia dengan diri berkata, Tuhan, masih buku persoalan di akhir saat tidak. Memang dia berjanji di laut, sepakat terbakar. Kita bagaimana? Bapak itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah janji. Ada juga janji yang baik, ada juga janji yang manis. Entah bagaimana saya sepakat itu berjanji dia, tiba-tiba diingkari dia janjinya, tak sih tahu bagaimana rumahnya terbakar. Barangkali bukan dari Tuhan, tapi itulah peristiwanya. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak terlalu berani mengungkapkannya. Hanya saja ini berasal dari Alkitab mana? Ini bukan dari ini. Hah? Paham ini? Kalau bro, upah Alkitab mana bro? Dikti 9. Berguna tuh karena yang melanjutkan ayo kan bapak terus down semua mereka yakin bapak awal ini sebulan untuk ini berguna
Aku anak dokter. Para anak dokter. Jadi sudah kalau kita guna isi susunan. Tak boleh. Begitu dari panggungan ini. Saya tidak terlalu berani mengatakannya, tapi memang kalau udah kalau siapa yang mengingkari janji, pasti berantakan, bukan sampai dengan keluarga. Rumahmu gerak-gerak blokenya, dan masih bodoh kamu lalu meniup pada perdoa dari pemuna dengan aku menerima bayar. Dan yang belum kai, mereka akan sihataan, kan itu, sampai kan dia tidak makan. Itulah sebabnya saya katakan tadi, karena memang kita dulu bukan memudahkan, mematikkan apalah seperti ini, apalah tajam. Iya, supaya kalau kita balik, totong menyumbus akal pada. Nah, orang di sini terlumuri badan pardongan saya. Jiwa. Kepala yang berbahaya dari penelitian yang sungguh-sungguh. Kalau kita bahas, udah mengenai sohok dengan di pada masa itu, kalian belum cari bagaimana akan dibuat tadi, udah tidak harta. Nama siang pada masa itu kan puasa mungkin sehari dilalu pada yang budai mungkin sehari ini itu jadi sistem untuk dulu para kami dari kalau kita mungkin sehari bisa kalau kita para Katolik para Kristen yang untuk diborong lagi asal kita dan totong masih totong momos maniok pada pardongan saya. Jadi aku putar seluruh nunga menjauh anak Tuhan di bagasan pardon di bagasan pardongan saya. Ini kepada Abu Bakar, saudara Ulung dan Poki dan saudara Siska Santiago. Anda berdua dengan tulus ikhlas dengan bebas itu akan saling menerima janji berkali. Perjuangannya itu satu balik itu. Bukan itu artinya berjuang sehingga berjuang siapa-siapa, berjuang semantap-mantap. Coba siapa semua. Tapi kita tahu bertanya apa belum, tak mungkin. Nah, 29 sudah 29 tahun barangkali juga. Dua dari berapa tahun orang? Coba. Tapi kita tahu perlu berkorban lama. 40, 20 siang 40 dan juga barangkali 40 atau lebih. Nah, artinya itu bisa menjadi teladan. Itu juga bisa menjadi warisan bagi Anda berdua untuk memperjuangkan bahtera rumah tangga. Saya tidak percaya di dalam keluarga itu banyak kegembiraan yang tidak. Alwi sebagai pastor berasal dari sebuah keluarga. Bodo dan Pak Lusiotik semua dia menghuni barisan keluarga. Dia akan berjuang untuk keluarga. Semua dia saya sebutkan berjuang mempertahankan bahtera keluarga ini asal dan negara, bahkan ketika diterpa badai, diterpa tantangan atau bahkan derita sekalipun masih tetap bertahan dan utuh. Entah
listrik di nakare mulai peon, kita perjuangan teh makau. Entah pangal panpe mulai dan masira, ketotong betul ada mulai pangal pangal. Dan pastilah juga di dalam keluarga itu banyak hal-hal yang barangkali tidak kita pikirkan sebelumnya, tapi kita jalan. Nah, begitu juga nanti saudara Ulum dan Francisca barangkali karena kemudahan atau karena kasih pemula belum tahu banyak hal tentang Tuhan. Makanya saya katakan itu keluarga-keluarga yang sudah mendahului saudara menjadi teladan, sekurang-kurangnya teladan kesetiaan, teladan yang baik yang diperlihatkan bagi Anda berdua. Maka Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti dalam Injil tadi, Tuhan membuat mujizat yang pertama sekali dalam hidupnya justru di dalam perkawinan. Iya, dan kasih Tuhan membaik mujizat. Tapi justru di dalam perkawinan Tuhan mengadakan mujizat yang pertama sekali. Artinya keluarga itu sungguh-sungguh penting, sungguh-sungguh dihargai oleh Tuhan sendiri, dan Tuhan hadir di sini. Dan saya yakin juga pada momen ini Tuhan hadir di sini, menyertai dan bahkan menghalau segala kegelapan di dalam perayaan ini. Ketika Maria mengetahui perayaan itu setelah anggur, Maria menyampaikan kepada Yesus sedikit mengelak barangkali, tapi toh mengiyakan apa yang disampaikan oleh Yesus. Yesus membuat air menjadi anggur yang sangat dibutuhkan oleh keluarga itu pada saat itu. Maka kita pun menjadi refleksi sejauh mana kita dekat dengan Tuhan, sejauh mana kita dekat dengan Bunda Maria, menyampaikan segala keluh kesah kita, segala kegembiraan dan duka cita kita barangkali kepada Maria. Dan saya yakin Maria akan menyampaikannya kepada Putra Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hendaknya kita semua juga menjadi keluarga-keluarga yang kudus, yang senantiasa mengundang Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kegelapan, derita, duka cita dihalau oleh Tuhan dari keluarga kita masing-masing, seperti yang dilakukannya pada perkawinan di Kana. Bacaan kedua tadi bisa menjadi rel untuk Anda berdua, bahwa supaya perkawinan itu, rumah tangga itu bisa berlangsung dengan baik. Bacaan kedua itu menjadi relnya, menjadi hal-hal yang harus Anda perhatikan di dalam melanjutkan mengarungi bahtera keluarga. Salah satu dari kata-katanya, supaya istri takut kepada suami, merendahkan diri kepada suami dengan cinta kasih. Jadi juga sebaliknya, suami kepada istri harus bersedia dan sungguh-sungguh mencintai. Ada beberapa hal yang dikatakan di situ, boleh nanti direnungkan atau ketika bersantai sedikit setelah perayaan ini, boleh membaca kembali. Dan jangan dilupakan bacaan-bacaan dia, Mas Bro. Yakin, saya yakin Ulum dan saudara Francisca ini akan membentuk keluarga ini dan kebaikan dan kegembiraan dan juga atas dukungan dan teladan kita semua. Amin. Semua.
Saudara Ulu Raja Hoki Sinaga dan Saudari Francisca Sabatan Siagian yang terkasih, kalian telah datang ke rumah Tuhan dengan maksud untuk menentukan perkawinan kalian di hadapan pelayan gereja dan disaksikan oleh umat beriman yang hadir di sini. Kristus Allah memberkati dan meneguhkan perkawinan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan kami ini. Saudara Ulung Raja Hoki dan Saudara Francisca Sabatan Siagian, sungguhkah kalian yang hati bebas dan terus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti bersedia kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup saudara-saudari. Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anaknya yang berangkat Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas kesungguhan dan kesiapsiagaan saudara dan saudari. Maka untuk mengikatkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabat tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya sambil memegang kitab suci ini. Akan menyatakan janji perkawinan. Saya, Ulu Raja Hoki Sinaga, memilih engkau, Francisca Sabatan Siagian, menjadi istri saya. Saya mau mengasihi, saya bersedia untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan mencintai engkau sepanjang hidup saya. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Saya, Francisca Sabatan Siagian, memilih engkau, Ulu Raja Hoki Sinaga, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi engkau dan menghormati engkau sebagai suami saya.
Demikianlah janji saksi saya demi Allah dan janji suci. Semoga Tuhan memperteguh janji yang sudah kalian nyatakan di rapat gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua. Yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada